Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ardita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Manggis, Karangasem, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka seorang guru harus mampu memahami dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sementara itu, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Selain memahami kodrat alam dan kodrat zaman, maka guru juga harus menuntun penumbuhan budi pekerti murid dalam rangka menebalkan karakter baik yang dimiliki murid untuk mampu melatih mengelola diri agar memiliki kesadaran sosial sehingga mampu mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dengan menuntun murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menuntun penebalan budi pekerti, maka akan melahirkan murid yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang bagus, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Lalu, bagaimanakah cara guru agar dapat melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid? Pertama, tentu saja dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Guru harus tahu karakter dari setiap murid sebagai kodrat yang mereka miliki, sehingga guru dapat menuntun murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat zaman. Tentu saja akan berbeda strategi, teknik, dan kreativitas yang diperlukan oleh guru pada zaman kolonial dengan guru masa kini yang pastinya harus kreatif dan inovatif agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, di samping mampu menyesuaikan dengan kodrat zaman, guru juga harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam. Walaupun teknologi berkembang pesat, namun kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya atau kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai budi pekerti yang tinggi. Namun, sayang sekali masih ada beberapa hambatan dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti misalnya, masih ada guru yang belum memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga masih melakukan pembelajaran yang teacher-centered dan tidak memperhatikan perbedaan yang dimiliki murid. Masih ada juga guru yang tidak mau belajar teknologi, sehingga mereka masih mengajar dengan metode-metode konvensional, sehingga murid menjadi bosan dan kurang motivasi dalam belajar. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk memerangi hambatan-hambatan dari penerapan pendidikan yang berpihak pada murid adalah guru harus melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan guru penggerak untuk meningkatkan pemahaman tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di samping itu, guru juga harus banyak mengikuti pengembangan diri, yaitu terutama yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, guru harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan variatif,
serta kreatif sesuai kodrat zaman, sehingga murid tidak jenuh dan kehilangan motivasi. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, beberapa contoh aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan di sekolah kami adalah: pertama, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Beragam ekstrakurikuler telah disiapkan untuk menunjang kodrat murid yang berbeda-beda, di antaranya dari bidang olahraga, seni, kerajinan, dan tentu saja teknologi. Yang kedua, di sekolah kami telah dikembangkan perpustakaan digital yang bekerja sama dengan Pertamina untuk menunjang literasi dan peningkatan minat baca. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran di sekolah kami telah memanfaatkan teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Yang keempat, sekolah kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang merupakan kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah di sekitar sekolah kami, seperti pembiasaan sembahyang bersama sebelum pembelajaran dimulai yang mengandung nilai iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan pesraman untuk siswa yang beragama Hindu untuk menyiapkan perlengkapan upacara, mengandung nilai iman dan takwa pada Tuhan dan juga kolaboratif serta gotong royong. Penerapan budaya meresik atau bersih-bersih yang bisa saja dilakukan di lingkungan sekolah ataupun di tempat suci yang mengandung nilai gotong royong sekaligus nilai iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang menjadi ciri khas daerah Karangasem secara umum adalah budaya menggibung, di mana budaya ini mengandung nilai kebersamaan, saling berbagi, saling menghargai, tidak memandang perbedaan, dan juga mengandung makna kolaboratif dalam penyiapan makanannya. Rekan-rekan guru hebat semuanya, demikianlah demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama bergerak untuk Indonesia maju. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan.